ini saya akan menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer pertemuan kedua. Pertama-tama yang modul 3 terlebih dahulu. Nah, di sini modul 3 di sini modul 3 adalah langkah-langkah percobaan routing. Nah, pertama-tama yang harus disiapkan adalah ini klien 1, klien 2, dan Ubuntu router. Nah, pertama-tama masuk terlebih dahulu ke routernya dulu. Nah, sebelum masuk ke routernya terlebih dahulu, ini jangan lupa ininya di setting NAT ini untuk nanti untuk install apt get update-nya. Nah, itu untuk install itu nanti. Nah ini kenapa ini saya host only adapter ini. Nah, ini untuk nyambungkan ke klien 1 dan klien 2. Nah, ini kalau selesai diinstal nanti, nah baru nanti diubah seperti ini. Nah, langsung aja masuk ke klien routernya. Nah, pertama-tama oh iya, di setting terlebih dahulu, settingnya di network routernya seperti ini. Nah, network ini di Ubuntu router, Ubuntu router. Nah, settingnya adapter 1. Nah, ini ada 1 nih nanti di host only adapter dan virtual box only adapter. Dan ini yang kedua nanti ada juga sama host only adapter dan virtual hostly network adapter. Nah, selanjutnya kalau udah dinyalakan Ubuntu routernya, dan pertama masuk ke konfigurasi untuk PC routernya. Konfigurasi untuk PC routernya ketika nano etc network interface. Nah, ini berhubung tadi sudah saya coba, udah saya ketik. Nah, ini dituliskan seperti ini. Interface 192.168.1.1. Nah, ini endpost 3 dan ini endpost 8-nya. 8. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya Ctrl X. Nah, ini kalau udah selesai, coba dicek if config. Nah, ini kalau belum di network interface-nya belum ditambahi endpost S8-nya tadi, kalau belum ditambahi nanti itu muncul endpost 3 aja. Nah, harus ditambahi endpost 8-nya. Dan selanjutnya ketikkan etc network dan restart sisi network init.d networking restart. Nah, ketika seperti ini, nah ini berhubung saya udah coba, jadi gak usah di restart. Dan selanjutnya supaya bisa meneruskan paket kita setting dengan mengetikkan perintah echo 1 gini prox SIS net IPv v4 IP forward benar. Ini juga berhubung saya udah coba, ini gak usah di enter. Dan selanjutnya, nah
ini kalau misalnya tidak ada error itu nanti langsung gak ada tulisan errornya nanti kalau misalnya nggak error. Dan selanjutnya ke sudo, tambahkan table untuk forwarding interface ke endpost 8 di PC router dengan perintah berikut. Nah ini sudonya ini ada 3. Pertama itu di sudo if tables min t not min a post routing min o. Ini besar kecilnya harus disesuaikan sama yang di modul ini. And post x min j nah itu nanti kalau udah diketikkan seperti ini langsung enter aja. Kalau misalnya nggak error nanti tidak akan muncul tulisan error. Nah selanjutnya itu setelah ketikan itu tadi endpost 8 nya, nah selanjutnya forward endpost 8 ke endpost 3. Sudo impl table plus min a forward. Ini ketika sesuai yang di modul nih, forward min i and post x and post x min o and post 3 min o and post 3 min m state min state. Nah state related koma, ini koma bukan titik, koma, pokoknya sesuaikan yang di modul. Established accept. Nah tulisnya seperti ini. Kalau misalnya salah nanti akan tulisannya akan di enter, akan muncul errornya. Nah ini berhubung saya sudah saya hapus ini yang tadi yang saya ketik, ini yang kedua. Nah ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini endpost 3 ke endpost 8. Sudo if table min a forward min i and post 3. min o and post x and post x min j accept. Nah ini yang ketiga, ini sama kayak yang di modul. Ini langsung enter aja. Bisa sudah selesai. Ini 1 2 3 udah saya coba tadi, semuanya berhasil. Dan lakukan tes
lakukan tes ping kepada nama interface dan nama interface tadi pertama ke interface kedua. Tes ping 192 168 berhasil. Dan yang ke 8 pos. Oh belum sih, benar saya screenshot ini tes pingnya. Saya SS tes ping 192.1.1.2.1 tes ping berhasil. Saya screenshot terlebih dahulu. Tadi belum saya screenshot, lupa. Udah. Dan selanjutnya lihat hasil konfigurasi pada table routing dengan mengetikkan root. Di rootnya, oh benar rootnya udah benar. Dan selanjutnya udah selesai. Ini tadi nggak saya enter, ini soalnya sudah saya coba. Dan selanjutnya coba ke konfigurasi klien, masuk ke klien. Nah ini untuk kliennya ini, nah jangan lupa di setting ini klien 1 dan klien 2. Nah ini untuk klien 1 networknya itu jangan lupa diubah terlebih dahulu. Kan ini awalnya NAT, nah ini diubah, ini nggak usah ke adapter 2, ke adapter 1 aja, klien 1 sama 2 ke adapter 1. Nah ini diganti ke host only adapter, dan ini virtual box host only internet adapter. Ini untuk kelas 1. Nah dan untuk klien 2 nya ini diubah sama kayak tadi. Nah access to nya itu ini ke adapter 1, jangan ke adapter 2. Nah ini access to nya ini host only adapter sama, dan ini kelasnya yang name virtual box host only. Ini yang adapter ada pagernya, pokoknya ada, nanti ada pagernya. Dan kalau sudah di setting, dinyalakan kliennya, di run klien 1 klien 2. Nah selesai dinyalakan, masuk ke klien 1. Ini tadi bukan saya coba.
etc. Nah, ini setting IP yang ini untuk konfigurasi klien satunya ya. Setting IP yang satu kelas dengan PC router. Nah, ini satu kelas yang PC router tadi, yang kelas pertama yang nggak ada pagernya, network interface. Nah, ini udah saya coba, udah saya ubah auto and post jadikan seperti ini. Invoice and post init static, addressnya, netmasknya, networknya, gateway-nya. Udah selesai, di Ctrl X, Y enter, dan setelah itu restart service network. Restart etc init.d networking. Nah, di restart nih, berhubung saya restart, udah saya coba tadi. Coba kita coba lihat config-nya. Nah, udah berubah ke kelas pertama. Kelas pertama kan 1. Nah, itu kelas pertamanya 1. Udah saya ubah dan masuk ke konfigurasi klien 2. Konfigurasi klien 2. Nah, ini nah, kalau udah masuk ke klien 2, masuk ke tadi nano etc network interfaces enter. Nah, ini untuk nanonya, network interface-nya ini beda seperti itu. Nah, ini pakai 2.1 gateway-nya dan networknya 2.0 dan addressnya 2.8. Selanjutnya kalau udah selesai, Ctrl X. Nah, juga sama, di restart etc net init.d network networking restart. Nah, ini berhubung saya sudah restart, tidak usah langsung dicoba. Nah, ini awal init addressnya atau IP-nya ini tidak seperti ini. Ini berhubungan tadi sudah saya coba, ini berubah menjadi 2.8. Ini aslinya tidak seperti ini IP-nya. Dan selanjutnya restart. Udah di restart. Dan selanjutnya pengetesan routing. Nah, ini pengetesan routing ini dilakukan dari klien 1 ke klien 2 dan sebaliknya, klien 2 ke klien 1. Ini tadi klien 2 ya, coba ping di klien 1. Ini tadi coba jadi saya ginikan aja. Coba saya ping di sini, ping itu 92.168.2.1. Proses ping harus menunjukkan koneksi seperti di bawah. Koneksi seperti di bawah. Ping 2.1. Benar tadi netnya 2.1. 192.168.2.8. 2.8. Nah, 2.8 dan enter. Berhasil. Ini ke klien 1 ke klien 2 ini. Klien 2-nya ini IP-nya. Nah, benar kan? Ini benar. Control C. Dan selanjutnya ke klien 2. Klien 2 ini di ping pakai IP klien 1, ping 192.168.1. Berapa tadi pingnya? Kok mati? Ntar mati kamera.
enter. IP-nya berhasil. Client test pingnya di client 2. Nah, untuk IP-nya ngambil dari client 1, jadi tesnya tuh di client 2. Nah, sudah berhasil semua, sudah komplit. Dan sekian penjelasan modul 3 dari saya, dan nanti akan diteruskan ke modul selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 4. Nah, di modul 4 ini saya menjelaskan tentang FTP. Nah, untuk FTP ini pertama-tama masuk ke pertama yang harus disiapkan di virtual box-nya ini ada Ubuntu server, dan kliennya ada dua. Dan setelah itu jangan lupa diubah ke networknya, diubah ke virtual host only internet adapter, dan juga ini sama tiga-tiganya ini juga sama, host only adapter ini sama. Dan langsung aja ke percobaan. Di sini saya tadi sudah saya coba. Langsung aja. Pertama-tama mengetikkan, masuk ke terminal server. Sebentar, ini saya clear dulu. Clear. Masuk ke terminal server dan masuk ke root. Nah, selanjutnya ketikkan cp etc ftp.conf etc vsftpd.conf. Dan ini untuk VSFTPD-nya ini jangan lupa diinstal ini. Untuk installnya ini ada di Google. Bentar ya. Sebelum menghentikan itu diinstal terlebih dahulu. Nah, setelah itu ini kan saya sudah coba, jadi tidak usah pakai di enter. Selanjutnya ketikkan perintah nano etc vsftpd.conf and enter. Nah, ini untuk listennya. Ini awalnya ini mepet, ini listennya mepet agar ini listennya sudah on dari awal, dan anonymous enable on, dan lokal enable yes itu sudah dari sananya. Dan ini yang terakhir ini semulanya ini ada tanda pagernya, jadi harus di on kan, aktifkan red underscore enable nya. Nah, kemudian Ctrl X. Nah, setelah itu restart server dengan perintah service vsftpd restart
restart. Nah, ini berhubung sudah saya restart, sudah saya coba, jadi tidak usah. Nah, setelah itu mengimplementasikan ke client 1 dan browser untuk client 2. Pertama masuk ke komputer client 1 dengan ketika login client 1. Mana client 1 ini tadi? Login. Oh ya, ini belum saya cek juga IP-nya, tadi sudah saya coba if config. Ini udah saya ubah tadi 1.1. Nah, selanjutnya langsung ke itu klien pertama ini saya menggunakan klien 2 yang ada di VirtualBox saya. Dan ini sudah saya clear. Nah, setelah selesai dan ini jangan lupa di setting juga di nano interface nya. Diubah ke DHCP dan tambahkan auto enforce device enforce init DHCP yang ini. Ini Ctrl X. Nah, setelah itu kalau udah ketikkan FTP 192.168.1.1 sesuai yang di Ubuntu servernya FTP. Nah, ini udah terkonek masukkan login ke masukkan username servernya. Nah, setelah selesai login dan baru ketikkan status untuk mengecek koneksi apakah sudah terkonek, mengetahui status koneksi. Ya, ini fungsinya untuk mengetahui status koneksi. Ini sudah terkonek 192.1.6. Nah, selanjutnya RS status. Ini sudah login in as Muhammad Hafiz Putra P. Sudah selesai. Dan tekan LS. LS ini untuk melihat direktori di remote host. Nah, untuk mengetahui perintah ini tekan. Nah, ini untuk direktori, ini direktorinya kirim. Dan selanjutnya ketikkan help. Ini untuk mengetahui perintah-perintah apa aja yang ada di FTP. Dan selanjutnya ketikkan disconnect untuk mematikan tuh connect. Goodbye dan exit untuk keluar. Selesai. Dan selanjutnya masuk ke PC client 2. Client 2 sini saya gunakan client 3 yang di nah, di sini ini sudah saya coba tadi. Nah, di sini ketikan di sini coba ke implementasinya ke browser ke browser. Ini Mozilla. Nah, saya ketikkan FTP. Nah, ini ada historinya. Ini juga ada FTP 192.168.1.1 sesuai yang di servernya. Nah, baru kan. Nah, ini masukkan username. Sudah terhubung. Nah, sekian
penjelasan FTP dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan telnet di video berikutnya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang telnet modul 4. Langsung aja, ini saya menjelaskan langkah-langkah langsung lebih dahulu karena sudah saya coba tadi. Nah, langsung aja ke pertama, langkah-langkah yang di modul. Periksa apakah telnet ini tadi sudah saya coba, makanya ini penjelasan dari langkah-langkah ini saya dapatkan dari modul ini. Pertama, periksa apakah paket telnet sudah terinstall. Installnya ini cek di server grabs telnet telnet dpkg L grab telnet. Ini udah install. Nah, dan juga cek di untuk kliennya. Di sini saya pakai klien 2 yang dari ini, dari VirtualBox. Pertama, cek juga dpkg -l grab telnet. Sudah terinstall. Dan juga jika sudah terinstall, selanjutnya periksa apakah port telnet sudah terbuka. Nah, apakah port telnet sudah terbuka. Ini saya ceknya 92.168.1.1. Ini IP-nya dari server net, masih proses. Nah, satu ini sudah terbuka, open telnet, dan cari baris yang berisi 23 TCP. Ini 23 TCP kabar tersebut. Itu mouse-nya. Step kelima, jika tidak ada maka ketikkan perintah service. Nah, untuk perintah service ini untuk apa ya? Untuk memaksa membuka gitu. Open bsd .inet di start. Ini klik aja. Nah, ini untuk paksaan untuk membuka, dan kalau udah terbuka ini berhubungan saya telnetnya sudah terbuka, jadi langsung aja masuk ke telnet 192.168.1.1 masuk ke telnet. Nah, udah masuk ke servernya. Ini kayak meremote gitu, meremote dari server. Terbuka. Setelah berhasil terkoneksi maka login, kemudian buat directory. Nah, buat directory ini tadi sudah saya buat directory, sekarang saya buat cek lagi mkdir folder baru klien, folder baru aja, folder baru. Klik ya, udah selesai. Cek file yang dibuat tadi dengan mengetikkan ls. Nah, udah berhasil. Ini folder baru. Ini udah
juga cek di servernya ls. Nah, folder baru sudah saya buat, folder baru, folder ini warnanya biru, ini mungkin gak kelihatan. Dan selanjutnya kalau ingin keluar dari telnet, kita langsung aja mengetikkan exit. Sudah berhasil keluar, koneksi close. Sudah selesai. Sekian penjelasan modul 4 dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.